guys, welcome to Social Exchange Podcast. Hai. Sekarang kita masuki episode ke-4. Apa? Biasanya Tika kalau ada angka langsung. Aduh, gue tadi malam gak mikirin itu lagi. Gimana dong sih? Mungkin Zizi punya 4 sehat 5 sempurna kali ya. 4 sehat 5 aku. Oke. boleh. 4 sehat 5 aku, jangan lupa ya. Tapi jangan 5 juga sih. Oke. Ya, jadi kita perkenalan diri dulu. Biar kalian selalu ingat dengan kita. Siapa tahu kan ada yang baru nonton dari episode keempat. Jadi perkenalan diri dulu. Gue Zizi, gue Tika, dan kameramen kita yang ada di belakang kok. Alright. 15 menit dulu kan. Oke, 15 menitnya dulu. Jadi 15 minutes from now kita bakal ngebahas satu topik. Apa nih? Ini judulnya agak ambigu nih menurut gue kan. Mental atau mental atau banyak ya. Mental yang mental tuh gimana? Maksudnya tuh gimana, nih ada ambigu, coba kita tanya dulu dengan Ibu Zizi. Sebenarnya itu mental guys, karena iya, berarti tadi kenapa banyak gitu? Agak salah gitu. Iya, kenapa ada banyak mentalnya? Karena keluarganya mental, mohon maaf, sekarang ada banyak ya. Iya nggak sih? Coba deh. Keluarga mental ada keluarga ya, say. Sekarang baru tahu itu. Banyak banget istilahnya, kalau sering denger ya, kayak ada mental breakdown, terus ada mental breakdance, ya nggak? Oke, ya kan, mohon maaf, mental breakdance. Tapi yang paling populer itu apa? Mental illness. Enggak. juga. Coba yang punya komen deh, kalian tuh pernah ngerasain mental apa gitu? Dari keluarga mental ini kalian punya mental apa gitu? Tapi gue rasa ya, yang paling sering dirasain kena mental. Nggak ada, dari tadi kita sebutkan nggak ada ya, saya. Iya, ini terakhir kan, save the best for the last gitu loh. Kena mental sih, itu sering juga ya kita dengar gitu ya. Kena mental gimana nih? Gue pertama kali tuh kan gue suka ML ya. Tadi diperjelas ML-nya apa, sayang? Baru mau jelasin. Udah mau mikir, otaknya udah. Enggak, takutnya kan viewers kita kan juga mikirnya kayak gue juga gitu. ML apa? Mobile Legends. Mobile Legends, say, gitu ya. Iya, karena gue kan suka main Mobile Legends ya, kalau ya emang ada spare time gitulah ya. Anyway, gue baru tahu sih dia tuh gamer. Gue suka main games kadang gitu. Ya meskipun nggak jago-jago banget lah ya. Karena salah satu hobi sih gitu. Dan dari situ tuh gue denger katanya tuh kena mental itu justru populer awal-awal karena dari bahasa gamers. Gitu. Iya, kalau misalkan ada tuh istilahnya war kan, kalau yang main Mobile Legends ya. Tolong yang main Mobile Legends, tolong ditulis komentarnya. Buat apa, saya tidak tahu. Oke, pokoknya ada istilahnya war. Jadi kalau misalkan mereka war kayak perang gitu, lagi ada yang nyerang, terus lawannya tuh kayak nggak bisa nyerang balik gitu, kayak kalah terus gitu. Di situ tuh diledekin kayak ya kena mental gitu. Istilahnya awalnya kalau dari games ya. Gue kira tuh dari komen-komentar TikTok ya, say. Gue suka baca. Suka. Lah kan itu nge-booster banget anjir. Kayak komentar TikTok tuh kayak, hah, lucu-lucu banget, kayak semuanya terbuka gitu ya kan? Iya, sumpah. Iya sih, gue kalau ngeliat komentar TikTok sama itu, ya. Instagram ya, lambe turah. Iya. Lucu. Emang gue tuh kalau ngeliat komentarnya memang terhibur sih, karena sekarang yang kreatif itu nggak cuma yang bikin konten, tapi yang komen itu juga kalah kreatif gitu. Benar. Jadi emang entertaining banget sih kalau ngeliat komen-komen kayak gitu. Cuma haus ya. Iya. Tapi by the way, mau nanya juga. Apa tuh? Itu kayaknya banyak nanya ya, say. Apa? Kena mental sama baper tuh sama atau beda? Oke, kena mental, baper beda say. Bedanya gimana nih? Coba tolong jelasin. Kalau kena mental kan seperti yang tadi, kayak contohnya yang Mobile Legends itu ya. Itu tuh ketika kita lagi ngedown aja nggak sih, kena mental, kayak ada yang mengganggu kita, jadi mood kita turun atau gimana gitu, ya ngedown lah ya istilahnya. Cuma kalau baper itu kayak kita tuh nggak cuma pas ngerasain baper pas lagi ngedown doang. Kalau kita misalkan lagi feelingnya
bagus juga bisa baper kayak ya nanti kalau misalnya lo ada yang flirting nih ke lo gitu kan, terus ya lo seneng dong kayak berbunga-bunga gitu ya, ada yang DM di Instagram cantik banget kan, ada yang kayak reply ya, oh my god gitu kan. yes. Nah itu kan kita bisa baper juga dari situ kan, jadi nggak cuma yang hal-hal yang buat kita ngedown kayak romantic things itu bisa bikin kita baper gitu, jadi beda sih menurut gue ya. Gitu ya. Mungkin viewers kita ada yang beda gitu kan. Kena mental sama baper tuh menurut kalian beda atau enggak, boleh komen di bawah ya. Terus gue mau nanya lagi nih, emang gue banyak pertanyaan sih. Yang ngebuat kalian dan gue mau tanya dulu sama Zizi, yang buat Zizi boleh. Kena mental tuh biasanya tuh apa gitu kan, ada perkataan, ada perbuatan orang gitu kan, ada banyak nih yang bisa kena mental kita itu tuh apa gitu sih? Sebenarnya yang lo sebutin tadi itu udah mencakup sih semuanya, kayak baik dari perkataan, perbuatan itu pasti bisa, kalau kita nggak kontrol ya itu bisa menyinggung gitu, bisa membuat efek kena mental ke orang lain gitu. Nah, cuma ya emang namanya kena mental ya. Menurut gue itu memang hal yang dari luar sih, kayak dari eksternal gitu. Jadi yang membuat mental kita down itu, pokoknya kalau kita di posisi kena mental, menurut gue ya itu kan ada faktor dari eksternal lah intinya gitu. Karena gini ya, contohnya misalkan kan lo kerja ya Tika. Tika kan kerja nih, terus dia bekerja setiap hari ya, weekdays gitu kan, terus juga sampai lembur gitu kan. Terus ada teman lo dapat promotion dan lo belum dapat promotion gitu, padahal kalian masuknya bareng, pasti kena mental kan? banget itu pasti kena kayak dari diri lo tuh udah melakukan sesuatu yang udah giat kerja sampai lembur, pokoknya udah berusaha maksimal lah ya, tapi ternyata ada faktor lain dari luar gitu yang dapat promotion ya sama lo, jadi kayak itu pasti membuat lo nggak nyaman kan? Iya pasti sih. Dan kalau dari situ, kalau dari kena mental itu pasti kurang lebih ngaruh ke kehidupan kita banget sih, kayak apa ya? Jadi rasanya yang tadinya kita kerja udah berusaha untuk maksimal gitu, jadinya kayak lebih gimana ya, lebih kurang ada energi lagi gitu untuk kerja gitu kan. Iya, karena ya itu lagi kena mental gitu. Memang kayak faktornya dari luar sih kalau kena mental. Perkataan juga sering banget sih orang. Iya sih. Beda kalau sama insecure. Kalau insecure kan kayak dari dalam diri kita kan. Nah, kalau kena mental itu lebih dari eksternal kalau menurut gue. Berarti kalau body shaming tuh lebih ke kena mental ya. Kalau misalnya nih ya, maaf kalau misalnya gue bilang ke Zizi lo kayak gendutan, ya itu bisa membuat gue kena mental gitu. Dan dari situ kayak mulailah insecure gue, apakah gue gendutan atau mulai kayak ngaca dia mulai. Atau bisa juga gue jarang suka balik, kali Tika ngepasan. Bisa. Jadi kita sama-sama kena mental juga. Keduanya kan bisa. Iya, karena emang dari eksternal sih kalau kena mental ya. Mental ya gitu. Terus nih ya, wajar nggak sih kita tuh kena mental dengan perkataan orang, dengan perbuatan orang gitu? Iya. Wajar nggak sih kita? Kalau menurut gue wajar sih ya, karena gini loh, kalau misalkan kena mental itu gimana ya? Kan gue bilang tuh dari eksternal, dan kita pribadi kita tuh punya plan kan sebagai orang, kayak sebagai manusia ya, kita pasti punya plan lah untuk melakukan sesuatu gitu. Dan ketika hal itu nggak sesuai sama apa yang kita mau ya, karena kita tuh nggak sendiri di dunia ini gitu, jadi ada orang lain, ada faktor lain, ada campur tangan alam. Jadi ketika campur tangan alam dan Tuhan campur tangan alam dan Tuhan. Jadi ketika kita melakukan sesuatu, kayak kita planning dan nggak sesuai ya, pasti kita kena mental dong. Iya kan? Iya, misalnya nih ya, kayak misalnya gue atau orang mungkin kegemukan kayak aku udah melebihi kapasitas badan gue nih, jadi gue nge-gym gitu kan. Kelebihannya kan bisa. Oke. Gue juga ada insecure sendiri, gue kekurusan gitu kan. Pasti gimana nih caranya gue untuk kayak
gemukin badan gitu kan pasti ada cara-caranya. Tapi kalau misalnya nggak sesuai sama ekspektasi berarti mental gue juga kena pasti kayak gue udah melakukan ini kenapa sih gitu. Pernah nggak sih lo kayak gitu? Pasti pernah lah, manusia pasti pernah lah, kayak ada hal-hal yang kita tuh nggak nyangka orang lain akan berkata seperti itu, atau ada momen dimana kayak terjadi seperti itu gitu. Kayak kadang tuh kaget gitu kan, awalnya pasti kaget lah kalau kita kena mental gitu, seterusnya ya bakal gak enak sih perasaannya gitu. Iya, pasti kalian juga pernah lah yang kena mental apa perkataan orang lain terhadap kalian gitu kan. Kan perkataan orang kan ya tahu sendiri lah, apalagi netizen mulutnya tuh kayak gitu ya, kalau bisa dicubitin satu-satu aku cubitin dong gak sih. Nah tapi nih caranya lo menghadapi kena mental ini tuh gimana? Cara lo untuk menghadapinya? Kalau gue ya kayak kena mental itu kan pasti yang dari awal gue bilang kayak itu kan dari eksternal nih, dan itu terjadi ketika ada sesuatu yang enggak sesuai ekspektasi kita gitu. Jadi deh, gue sharing dikit ya cerita. Kalau misalkan kalian suka nonton superhero ya, kita ambil contoh Batman. Tahu kan Batman? Batman-nya BATMAN ya, bukannya BADMAN. Batman. Batman guys. Oke, DC. Oke. Diperjelas ya. Mungkin DC nanti mau sponsorin kita juga. Lanjut deh. Oke. Jadi si Batman itu kan waktu kecil, kalau kalian tahu, orang tuanya itu kan meninggal dari dia kecil. Iya. Dan itu pasti kebayang nggak sih kayak orang tua meninggal pasti kena mental banget ya. Iya nggak? Iya banget. Apalagi dia tuh ngalaminnya tuh kejadiannya dibunuh tuh di depan matanya dia gitu. Iya, dan itu pasti kena mental banget, kayak kena mental to the max lah. Kayak can you imagine that orang tua lu tuh dibunuh di depan mata lu sendiri gitu. Kayak kalau nggak kuat jadi gila tau nggak sih? Iya, tapi coba lihat kayak dia grow up jadi businessman yang sukses gitu, dan dia juga jadi superhero. I mean, oke, itu cuma film, tapi itu bisa dijadiin contoh gitu loh. Kayak even dia lagi in the deepest down-nya dia, kayak lagi di keadaan yang terpuruk banget, dia tuh bisa menanganinya gitu. Karena memang kalau kita lagi kena mental, oke, kita pasti nanti akan ngedown gitu, tapi kita harus cari cara gimana cara kita bisa bangkit lagi gitu loh. Kayak gini deh, menurut gue ya, hidup itu kayak Ferris wheel. Apa ya bahasa Indonesianya itu, biang lala ya, muter kan, selalu muter kan, jadi ada di bawah, ada di bawah, ada di atas ya. Jadi ada kadang kalau kita lagi di bawah, emang perasaan tuh kayak nggak enak banget gitu, situasinya nggak enak, tapi sejalannya waktu kan kita pasti kayak pelan-pelan kita cari cara gimana cara kita naik lagi sampai kita nanti sampai di puncak, tapi sampai di puncak atasnya. Tapi pasti kalau sampai di puncak tuh kayak takut untuk turun lagi, ngerti nggak sih? Kayak takut untuk jatuh, bener-bener yang sampai bawah gitu. Itu mah Halilintar kali ya. Kan ada kasus yang atau enggak terjebak lebih enak ya kalau udah di atas. Otaknya di atas aja gitu ya. Maunya. Tapi kadang ya nggak bagus juga kalau lama di atas, kayak kita nggak bisa punya empati nantinya, ya nggak sih? Nggak bisa belajar. Jadi kayak ya udah jalan aja gitu, nikmatin, dan pasti kita akan selalu muter sih. That's life gitu, kayak nggak bisa dihindarin. Iya, gitu. itu kehidupan ya. Pokoknya intinya kayak gitu ya. Pokoknya intinya dari kena mental, coba Tika. Intinya ya. Ya, coba menurut lo gimana Tika? Menurut gue itu kena mental tuh sesuatu yang wajar. Karena kan semua hal yang kita pikirkan kan nggak sesuai sama plan kita nih. Pasti mental kita kena gitu. Kalau misalnya kayak gitu, kalau misalnya benar-benar udah kena mental kita, kalian boleh kok cerita ke orang terdekat, kalau ke orang yang terpercaya. Atau mungkin kalau misalnya mereka udah pada nggak bisa nih, stuck di situ aja, kalian bisa banget, kalian bisa banget untuk lari ke pakarnya, yaitu psikolog gitu. Menurut gue sih gitu ya. Iya, bener sih yang Tika bilang, wajar kalau kena mental gitu. Dan itu sebenarnya menurut gue kita harus dan bagus loh kalau kena mental. Karena gini, kita tuh dihadapkan sama sesuatu yang nggak sesuai sama ekspektasi kita, plan kita, dan itu menyakitkan. Tapi ketika kita bisa menghadapinya,
ya dan mau nggak mau kita ngadapin kan. Di situ kita bisa level up, jadi kita bisa lebih kuat gitu. Bener kata pepatah, what doesn't kill you makes you stronger. Itu that's not cliche, bener banget. Karena iya dong, ketika lo kena mental, lo bisa level up gitu. Kayak Batman, kisahnya Batman tadi. Iya, kayak kisahnya Batman gitu. Lo mesti apa ya? Boleh ada time for grieving, tapi setelah itu lo harus bangkit lagi dari situ. Buatlah diri lo jadi lebih sukses, pokoknya punya kesuksesan, pencapaian ya, itu menurut gue best revenge sih, healthy revenge juga buat kena mental gitu. Buat diri lo yang sebelumnya down, itu healthy revenge-nya adalah kesuksesan dan pencapaian. Tuh, that's the point. Gitu kali ya. Pokoknya ide kayak gitu. Tapi apa nih? Kita biasanya didiemin aja nih. Ini didiemin aja. Nah, baru gue mau nanya, ini kita ada di mana nih kafe yang ala-ala Jepang ya kan? Yes. Ini kita yang ada di saat ini ada di Cafe. Ya, ini ada di daerah Tebet guys. Dan berarti ini di sini ambience oke banget. Terus juga makanannya pilihan menunya variatif banget ya. Pokoknya Jepang banget lah ya. Jepang, jadi instagramable banget. Jadi kalian yang mau foto-foto dengan OOTD kecil kalian ya kan? Kalian bisa banget di sini. Iya. Oke deh. Kita mau makan kali ya. Potong dulu, mau dipotong dulu guys. Kita mau makan dulu kali ya. Langsung aja kali ya kita tutup daripada kalian. Karena kita mau makan juga. Kita udah kayak biasanya kita diemin kayak udah anget juga. Bukan anget lagi sih, udah dingin. Jadi pokoknya intinya seperti yang tadi kita udah jelasin ya. Terima kasih sudah menonton podcast kita. Iya. Jangan lupa loh, kalian yang biasanya nyetir ya kan, dengerin kan ya dia nyetir, kerja, lagi belajar, terus mau dengerin kita, suara dengan audio kita bisa di Spotify. Bisa di Spotify dan di mana sih? Dan di Anchor. Terus kalau misalkan mau lihat virtualnya selain di YouTube ada juga kita di TikTok podcast.socialexchange. Ya, jangan lupa juga untuk subscribe kita, terus di komen, di share. Pokoknya komentar apapun yang tadi aku tanyain ya, please banget. Di share, bisa di share untuk kode ke gebetan, ke bos, orang tua ya kan, ke selingkuhan jangan. Oke, kita tutup aja kali ya. Okay, see you. Thank you for watching.